Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem partai, atau sebagian orang menyebutnya sebagai sistem kepartean. Saya akan menjelaskan apa dan bagaimana sistem partai itu. Ada beberapa hal yang penting kita garis bawahi ketika kita berbicara tentang sistem partai. Pertama, sistem partai itu sesungguhnya dibentuk oleh keseluruhan partai yang ada di sebuah negara. Yang kedua, sistem partai itu mencerminkan adanya pola hubungan yang tetap di antara partai-partai itu. Jadi, kita bisa mendapatkan gambaran tentang konstelasi partai-partai dari sebuah sistem partai yang hidup di negara tersebut. Nah, salah satu kriteria untuk mengklasifikasi sistem partai adalah dengan melihat jumlah partai yang berkompetisi di arena politik di sebuah negara. Dari sini kita bisa tahu ada negara dengan sistem satu partai, ada negara dengan sistem dua partai, ada juga negara dengan sistem multi partai. Nah, sistem satu partai itu terjadi manakala di sebuah negara itu hanya ada satu partai yang dominan, yang mendominasi arena politik, mendominasi kehidupan politik di negara tersebut. Ini biasanya terjadi di negara-negara komunis atau negara-negara yang regulasi politiknya, terutama regulasi terkait pemilu, hanya memungkinkan satu partai yang bisa mendominasi arena politik. Nah, negara dengan sistem satu partai ini itu mencerminkan adanya kehidupan politik yang tidak terlalu bebas, tidak ada kebebasan demokrasi. Dan negara ini tidak memungkinkan adanya kompetisi partai-partai sebagaimana di negara-negara yang sifatnya demokratis. Yang kedua, negara dengan sistem dua partai itu bercirikan adanya dua partai yang selalu dominan dalam kompetisi politik di negara tersebut. Ini tidak berarti bahwa di negara tersebut tidak ada partai ketiga atau keempat atau kelima, tidak. Boleh jadi ada partai ketiga, keempat atau kelima, tetapi partai-partai tersebut tidak mampu mengalahkan dominasi dua partai yang sudah besar itu. Hingga pada prakteknya para politisi atau para wakil-wakil rakyat dari partai-partai kecil itu kemudian bergabung di parlemen bersama dengan salah satu di antara dua partai besar tersebut. Nah, yang ketiga, sistem multipartai ini merujuk pada sistem kepartaian di mana ada lebih dari dua partai yang berpengaruh dalam arena politik. Bisa 3, bisa 4, atau mungkin 5 atau lebih. Nah, ini terjadi di negara-negara yang membuka pintu kompetisi politik seluas-luasnya, dan biasanya ada jaminan kebebasan demokrasi di dalam negara tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi komposisi sistem partai di sebuah negara. Pertama, struktur konflik sosial dan kepentingan di masyarakat. Jika di masyarakat tersebut ada konflik laten antara kelompok sekuler dan kelompok agama, maka yang lahir adalah partai-partai berbasis agama dan berbasis non-agama. Jika di situ ada potensi konflik sosial dan kepentingan antara kelompok buruh atau kelompok pekerja dengan kelompok pemodal atau pengusaha, maka yang lahir adalah partai-partai yang mewakili kepentingan buruh dan kepentingan pengusaha, dan seterusnya. Yang kedua, hal yang berpengaruh juga adalah regulasi tentang pemilu atau electoral law, terutama yang terkait dengan aturan pendirian partai. Apakah mendirikan partai di negara itu gampang atau tidak, mudah atau sulit, dan juga aturan yang terkait dengan sistem pemilu yang menentukan berapa banyak kemungkinan jumlah partai yang bisa duduk di parlemen. Jika hukum pemilunya memungkinkan banyak partai bisa mengirimkan wakil-wakilnya, maka yang terjadi adalah sistem multipartai. Tetapi jika tidak, maka itu pun akan mendorong jumlah partai yang minimal di negara tersebut.
Terkait dengan pengaruh hukum pemilu atau electoral law terhadap sistem kepartean atau sistem partai, ada seorang sosiolog politik terkemuka dari Prancis bernama Maurice Duverger punya pendapat bahwa sistem pemilu itu sangat berpengaruh pada jumlah partai yang akan mungkin hidup di negara tersebut. Misalnya, sistem mayoritas atau pluralitas sederhana (single ballot) itu mempengaruhi lahirnya sistem dua partai, seperti di Amerika Serikat. Tapi sistem representasi proporsional atau proportional representation seperti di Indonesia itu akan mendorong lahirnya sistem multipartai. Akan semakin banyak partai-partai yang lahir dan berkembang di negara tersebut. Apa itu sistem mayoritas atau pluralitas sederhana? Sistem mayoritas atau pluralitas sederhana itu merujuk pada sistem di mana calon atau partai dengan suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang. Jadi hanya partai-partai dengan suara terbanyak atau kandidat dengan suara terbanyak lah yang kemudian berhasil atau bisa duduk di kursi parlemen atau kursi legislatif. Partai atau kandidat dengan suara di bawah dari kandidat atau partai dengan suara terbanyak, mereka tidak akan bisa mengirimkan wakilnya ke kursi parlemen atau kursi legislatif. Sementara sistem representasi proporsional atau proportional representation itu merujuk pada sistem di mana proporsi suara partai yang diperoleh di dalam pemilu itu dikonversi menjadi proporsi jumlah kursi di parlemen atau lembaga legislatif, sehingga semakin banyak suara yang didapatkan oleh sebuah partai atau seorang kandidat, maka semakin banyak pula kursi yang didapatkan oleh partai tersebut di dalam parlemen. Tapi jika jumlah suara semakin sedikit proporsinya yang didapat oleh partai, maka jumlah kursi yang didapat partai tersebut juga semakin sedikit di dalam parlemen atau di dalam legislatif. Nah, selain sistem partai, saya ingin menambahkan sedikit tentang tipologi partai politik, di mana kita bisa mengelompokkan partai politik berdasarkan karakter yang mereka miliki. Pertama, kita bisa bagi partai-partai politik berdasarkan agenda sosial politik mereka. Di sini kita bisa melihat ada partai sosialis, ada partai religius atau yang bersifat keagamaan, ada partai liberal, ada partai konservatif, ada partai sayap kanan ekstrim, dan juga ada partai komunis. Yang kedua, kita bisa mengklasifikasikan partai dilihat dari kelas sosial yang ingin didekati atau dari konstituen yang ingin mereka target. Pertama, ada partai yang ingin mentarget sebanyak-banyaknya orang tanpa melihat latar belakang pendidikan atau latar belakang keagamaan atau latar belakang kelas masyarakat. Ini dia mentarget sebanyak-banyaknya orang. Tapi ada juga partai dengan kepentingan khusus di mana mereka mentarget kelompok-kelompok tertentu saja. Ini bisa kita lihat dengan misalnya partai keagamaan tertentu, ya, dia hanya mentarget konstituen yang memiliki ideologi atau aliran yang sama dengan mereka. Yang ketiga, partai juga bisa diklasifikasikan ke dalam dengan melihat posisi mereka terhadap sistem politik yang berlaku di negara itu. Di sini kita bisa bagi menjadi ada partai yang mendukung sistem politik yang sedang berlaku, tapi juga ada partai politik yang ingin mengubah sistem yang berlaku di negara tersebut. Terkait dengan klasifikasi tersebut, muncul pertanyaan apakah partai perlu punya ideologi yang jelas? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu menggarisbawahi bahwa ideologi itu sangat erat dengan kehidupan partai. Kenapa? Ya karena ideologi memberikan arah dan orientasi kepada partai tentang visi yang ingin mereka capai. Selain itu, ideologi juga memberi inspirasi dan justifikasi bagi tindakan sosial politik yang dilakukan oleh partai-partai. Faktanya adalah istilah ideologi itu sekarang
sampai saat ini masih banyak digunakan terutama oleh partai-partai kiri, partai komunis dan sosialis untuk menunjukkan pandangan dunia mereka dan posisi politik mereka. Meskipun demikian, ada juga aliran-aliran politik lain yang bisa disebut sebagai ideologi. Misalnya aliran politik liberalisme, aliran politik konservatisme, nasionalisme, dan juga fasisme. Nah, di sini kita bisa melihat ada partai-partai yang beraliran atau berideologi liberal, ada partai-partai yang beraliran atau berideologi nasionalis, dan seterusnya. Nah, dengan melihat fenomena perpolitikan di Indonesia ini, apakah menurut Anda ideologi partai masih relevan? Terutama kalau kita lihat beberapa politisi dengan mudahnya berpindah dari satu partai ke partai yang lain. Apakah dengan demikian ideologi partai bukan lagi menjadi pertimbangan penting, baik bagi politisi maupun bagi rakyat pemilih? Bagaimana menurut Anda? Demikian paparan singkat saya tentang sistem partai atau sistem kepartean. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.